milik saya, membawakan bukti. A menyatakan itu milik saya, bawa dua saksi. Lalu yang B menyatakan itu milik saya, bawa dua saksi. Dan dua-duanya adil saksinya. Dan dua orang ini juga terkenal bukan banyak berdusta, emang jujur. Nah, kalau memang keadaannya seperti itu, berarti kan kuat kan, maksud A dan B ini kuat nih, sama-sama mengklaim itu. Maka solusinya barang yang digugat ini, yang dijadikan gugatan ini dibagi antara yang menggugat dan yang digugat, atau dua orang yang menggugat ini dibagikan. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mempraktekkan demikian. Di sini disebutkan hadisnya, yaitu di sini dari Abu Musa dalam Sunan Abu Daud, Sunan Baihaqi, bahwasanya dua orang mengklaim seekor unta di zaman Rasulullah SAW. Jadi ada unta, satu ekor unta diklaim oleh dua orang. Kemudian faba'atha kullu wahidin minhuma bisyahidain. Lalu masing-masing pihak ini, dua orang ini mendatangkan dua saksi. Lalu apa reaksi Nabi? Faqassamahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainahuma nisfain. Maka Nabi pun membagi unta tersebut menjadi dua bagian. Maksudnya apa? Dipotong? Tidak. Maksudnya unta ini dihargai dengan harga tertentu, lalu harganya dibagi ke A segini, B segini, dibagi dua. Misalkan anggap untanya misalkan 1 juta, berarti 500 untuk kamu, 500 untuk kamu. Apa? Untanya apa? Buat siapa? Ya makanya dinilai, dijadikan nilai berapa harganya, nanti dibagi. Dijual, berarti jual maksudnya. Oke. Ya bisa, terserah, artinya tergantung ininya aja, tergantung lobby atau hasil perundingan itu. Kalau memang si A dan B nih udah sama-sama, ini milik saya, B milik saya, kata misalnya kita sebagai hakim, udah kamu 2 juta, kamu 2 juta. Ternyata B mengatakan, udahlah daripada ribut, daripada ini pusingin aja lah, itu untuk kamu, yang penting kamu kasih 2 juta ke saya, gitu kan? Nah itu nggak masalah kayak gitu. Ya itu jadi ini berlaku dalam masalah hewan, kendaraan, tempat tinggal dan semacamnya. Ya, ini kalau memang benar-benar tidak bisa menemukan bukti yang lebih kuat A lebih kuat daripada B. Tapi kalau menemukan, hakim tidak boleh diam. Kalau misalnya jelas si A lebih kuat buktinya, misalkan dia datangkan dua saksinya seorang ulama, dua ulama misalkan. Sedangkan yang satu orang biasa dan kurang dikenal kejujurannya. Nah, maka dalam hal ini kesaksian dua orang ini, yang ulama ini, yang diambil. Berarti dialah yang berhak untuk ngambil barang yang digugat ini. Jelas apa ya? Kalau memang nampak yang satu lebih kuat buktinya, buktinya, yang lain agak lemah. Tapi kalau sama-sama kuat, maka solusinya makanya dibagi dua ya. Dengan itu konflik pun teratasi ya. Nah ini tentang kalau misalkan dua bukti bertabrakan dan tidak bisa dikuatkan mana yang lebih kuat di antara keduanya. Lalu berikutnya. Apa? Contohnya apa? Iya, nggak ingat. Oh itu kan, jam dulu, alam nggak pernah kayaknya saya. Kalau sekarang udah ada tes DNA, udah cukup itu. Kalau kita berbicara sekarang nggak pusing kok, udah tes DNA. Misalkan ini mengklaim, ini saya bawa bukti. Ini saya misalkan pihak A menyatakan saya lah yang menyaksikan kelahiran anak ini di sini. Yang satu juga ini begini. Maka solusinya tes DNA. Dengan tes DNA selesai, nggak ada lagi keributan ya. Tes DNA ini termasuk akurat ya. Itu bisa dibilang akurat. Kalau dulu alam saya belum pernah dapat kasus para ulama menyebutkan demikian, nggak ada. Saya belum dapat ya. Atau kalau ada yang punya ilmu dalam hal ini tolong sampaikan ya.
Siapa tahu ada kasus di zaman Imam Malik, zaman Imam Ahmad, zaman Imam, misalkan Imam Abu Hanifah. Kalau memang ada seperti itu, nggak apa, sampaikan aja. Karena sejauh yang saya pelajari nggak ada kasus yang menyebutkan demikian, ya. Oh, Sulaiman, ya itu memang iya. Iya, dua itu. Itu bisa kayak gitu. Kan ketahuan kan di situ. Ya, jadi itu Bapak ya. Jadi kadang ada masalah tertentu yang memang belum terjadi, tapi dibahas oleh para ulama. Ya, kalau yang seperti itu saya nggak tahu, nggak ada yang mengklaim seorang anak diklaim 2 orang, saya belum dapat ya Bapak ya. Mungkin ada, cuman karena sayanya aja belum, kurang neliti mungkin. Nah, itu tentang jika 2 bukti saling bertabrakan, saling kuat atau sama-sama kuat. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa idza lam yakun lil mudda'i bayyinatun falaysa lahu illa yaminu sahibihi walau kana fajira. Jika orang yang menggugat tidak punya bukti, jika si penggugat ini, orang yang menuduh ini tidak punya bukti, maka tidak ada hak baginya kecuali sumpah dari orang yang digugat, walaupun dia seorang fajir, pelaku maksiat. Saya ulangi, jika si penggugat ini, penuduh ini tidak punya bukti, maka dia tidak punya hak apa-apa terhadap orang yang dituduh kecuali sumpahnya, walaupun dia seorang yang fajir, orang yang fasik. Makanya jelas. Jadi misalkan ada seorang nih, dia katakan si fulan nih udah ngambil uang saya. Berapa? Ditanya hakim. 1 juta. Mana buktinya? Saya nggak punya bukti, tapi saya menyaksikan langsung dia ngambil. Ada tidak CCTV? Oh, nggak ada tuh CCTV. Atau orang nggak ada. Nah, maka dalam hal ini nggak bisa, si penggugat ini nggak bisa minta apapun kecuali cuma minta sumpah saja. Dia nggak bisa menuntut apapun kepada orang yang digugat kecuali sumpah saja. Udah, kalau itu sumpah. Maka kalau misalkan yang dituduh tidak mau sumpah, berarti apa? Tandanya dia salah. Tapi kalau dia bersumpah, demi Allah saya tidak ngambil, selesai. Loh, tapi orang yang dituduh ini terkenal suka mabuk-mabukan. Bagaimana nih? Kalau dia ini terkenal suka main perempuan, bagaimana? Tetap sumpahnya diterima? Diterima soal ini, walaupun dia fajir. Ya, jelas apa ya? Apa dalilnya? Jadi kita nggak pakai perasaan nih dalam hal ini. Kita nggak pakai perasaan, walaupun ini orang nggak beres nih, tapi gimana dia udah sumpah. Apa dalilnya? Tetap dia diterima, sumpahnya diterima. Di sini Nabi karena ini bukan saksi Bapak ya, beda halnya dengan saksi. Orang datangkan, ini si fulan ini, datangkan saksi, 2 saksi ini fasik, nggak diterima. Tapi kalau kasusnya yang dituduh ini fasik, sedangkan yang nuduh ini soleh tapi tidak punya bukti, tetap dia bisa selamat dengan sumpah, walaupun dia seorang fajir, pelaku maksiat. Bisa dibedakan ya, saksi dengan yang dituduh. Kalau saksi nggak bisa, harus orang yang soleh, adil. Tapi kalau orang yang dituduh nggak mesti harus soleh. Bahkan kalau misalkan kasus harus yang menggugat dan yang digugat soleh, ada zaman sekarang. Rata-rata kasus bermasalah tuh bisa dua-duanya fasik, atau satu soleh, satu fasik. Jelas ya? Nah ini. Apa dalilnya kalau orang yang menggugat nggak bisa menuntut kepada orang digugat kecuali sumpah kalau memang dia tidak punya bukti? Kata Imam Asy-Syaukani, fali hadits Al-Ash'ath bin Qais fi sahihain. Berdasarkan hadis Al-Ash'ath bin Qais dalam Sahih Bukhari dan Muslim wa ghairihima, dan selainnya. Al-Ash'ath berkata, kana baini wa baina rajulin khusumatun fi bi'r. Dulu ada perseteruan antara aku dengan seseorang tentang suatu sumur. Mungkin sumur ini diklaim oleh Al-Ash'ath dan diklaim oleh orang yang tuduh itu. Fahtasamna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mengadukan masalah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka beliau pun bersabda, syahidat au yaminu.
Rasulullah SAW berkata kepada Al-Ash'ath, dua saksimu, berikan dua saksimu atau dia bersumpah. Berikan dua saksimu artinya serahkan atau sampaikan atau datangkan dua saksimu atau dia sumpah, berarti selesai masalahnya. Jelas ya. Jadi kalau kamu mau mengambil sumur itu, datangkan dua saksi. Kalau nggak punya, berarti dia sumpah. Dengan disumpah berarti dia dapat. Nah, jelas apa ya? Maka di sini kata Al-Ash'ath, fakultu, aku pun berkata, innahu idzan yahlif wala yubali. Wa ya Rasulullah, kalau memang kayak gitu, saya nggak punya bukti, dia cukup bersumpah. Kalau gitu dia akan bersumpah dan tidak peduli. Artinya nggak peduli, yang penting demi Allah ini punya saya. Kalau kayak gitu nggak akan selesai istilahnya. Ini menurut Ash'ath, ini kan pakai perasaan lagi, sekali lagi. Dia nggak pakai wahyu kan. Namun apa kata Nabi? Faqal, dia pun bersabda, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lamri'in muslim laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Siapa yang bersumpah dengan niat mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Maksudnya begini, kalaupun dia ternyata salah, kamu nggak akan rugi, dia yang rugi. Karena apa? Ketika dia bersumpah ternyata dusta, akibat buruknya nimpa siapa? Dia. Terus yang menggugat ternyata dia benar, haknya diambil, rugi. Nggak rugi juga, dia nanti akan dapat haknya. Di mana? Di akhirat, bahkan di akhirat lebih nikmat. Makanya kata para ulama, kalau kita dizalimi nih, kita kan punya hak untuk membalaskan kezaliman kan. Tapi kalau yang lebih baik, nggak usah dibalas. Biar kita ngambil haknya di akhirat. Karena kalau udah dibalas kezaliman, udah selesai. Kita nggak dapat apa-apa di akhirat. Jelas ya? Ya walaupun ini, kata para ulama, dilihat orangnya. Kalau orang yang menzalimi ini memang terkenal zalim, nah, bagusnya jangan dimaafkan. Kasih hukuman. Supaya apa? Supaya dia jerah dan orang lain tidak ngikuti. Tapi kalau orang ini orangnya terkenal baik, cuma suatu hari mungkin kalap dia, lepas kontrol lalu menzalimi kita, maka bagusnya dimaafkan. Ya. Kalau yang menzalimi itu lebih kuat daripada kita, bagaimana kita mengasih hukuman? Kalau orang menzalimi lebih kuat daripada kita, bagaimana cara membalasnya? Ya kan kalau dalam hukum syariat kisos. Dia mukul kita, kita balas mukul. Dia merontokkan gigi kita, kita rontokkan juga gigi dia. Iya, kalau dalam syariat Islam kayak gitu. Jadi nggak bisa sembarangan Bapak ya. Makanya kalau hukum syariat diterapkan di negara ini, orang mikir-mikir untuk menzalimi orang lain. Mukul nih, maka balasnya pukul. Makanya ada seorang ustadz menyaksikan sendiri Bapak ya, di Arab Saudi nih. Kan orang Arab tuh kan pembawanya temperamen kan. Pernah waktu itu entah ngebut atau gimana, dua mobil nih ngebut. Yang satu ngerasa disalip sama yang ini. Akhirnya apa? Kedua-duanya turun, saling ngebut. Nah itu turun dua-duanya marah, bertengkar, suaranya keras. Tapi cuman gini aja, muka dengan muka, tapi tangan nggak maju. Kenapa? Padahal mereka kalau di kita kan plok, ya kan? Tapi dia nggak cuma muka dengan muka, hidung dengan hidung hampir nempel gitu. Tapi tangannya tahan gitu, nggak maju sama sekali. Kenapa itu? Karena kalau mukul ya sudah, kisos, balas lagi nanti. Jelas ya? Nah, dengan itulah keamanan terjaga. Nah itu kelebihannya, walaupun kita akui mereka temperamen memang. Nah, gimana kalau kita dilaporkan ini kita takut? Kenapa? Misalnya kita kena pukul kalau kita balas rontok gigi satu. Kayaknya dua. Wah, makanya kata para ulama, makanya kata para ulama, kalau misalkan kita dengan membalas khawatir lebih dari satu, maka nggak bisa mukul, tapi diganti dengan diat, bayar. Istilahnya diat tuh ya denda lah, denda karena gigi hilang satu. Kalau nggak salah 10 ekor unta, kalau nggak salah, lumayan. Iya, 1 gigi lumayan. Seekor unta berapa tuh? Jadi, ya kan gigi palsu murah kan, unta. Ya jadi begitu Pak ya. Kalau diterapkan syariat, insya Allah aman. Orang menzalimi, mikir-mikir, membunuh, dibunuh. Merontokkan gigi, dibalas dirontokkan gigi.
melukai sampai tergores, melukai juga. Makanya begitu. Jadi disaksikan tadi sama Ustaz ini. Jadi dua-duanya turun dari mobil, teriak-teriak, suaranya keras. Muka dengan muka nempel gini tapi tangannya nggak maju gitu. Karena mikir kalau begini udah kisos, ditangkap nanti kisos, apa ya? Jadi nggak bisa sembarangan tuh. Nah, jadi kembali lagi dalam kasus ini, sekali lagi Al-Ash'ath bin Qais di sini mengadukan seseorang kepada Rasulullah terkait dengan unta. Al-Ash'ath bin Qais itu bukan unta apa? Semur, sumur. Nah, maka Nabi meminta kepada Al-Ash'ath, berikan 2 saksimu. Datangkan 2 saksimu, kalau tidak berarti dia bisa bersumpah. Namun Al-Ash'ath merasa tidak puas. Kalau gitu enak aja dia bisa mengklaim sumur tersebut, padahal ini benar-benar sumur saya. Dia cuma bersumpah, nggak peduli. Kan gampang sumpah kan, demi Allah begini, kan gampang. Kata Al-Ash'ath, kalau itu enak aja dia, bisa sumpah selesai. Dengan itu hak saya hilang. Namun Nabi menyatakan, siapa yang bersumpah dengan tujuan mengambil harta seorang muslim, maka dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Artinya dia ngambil itu, tapi ujung-ujungnya apa? Sengsara di akhirat. Dan orang yang haknya diambil nggak akan rugi, dia akan dapat haknya di akhirat, apa ya? Dan tentu saja balasan apa di akhirat enak. Kalau di dunia kita masih bisa membalas seorang dengan harta, ya kan? Ganti rugi dengan harta. Kalau di akhirat dengan apa? Amalan. Ya, makanya nggak ada ruginya juga. Apa kita tidak membalas kezaliman, ya? Selama orang yang menzalimi ini tidak terkenal berbuat zalim, ya. Berarti para koruptor itu di akhirat nanti bisa kita ambil pahala. Oh iya. Kalau memang itu harta negara, iya. Harta rakyat bisa kembali ke rakyat itu. Ya makanya nggak ada istilahnya apa ya, nggak enak banget korupsi itu. Pertama di dunia aja hidupnya nggak tenang, ya kan? Merasa diawasi KPK, nanti tangkap KPK. Ini di dunia, di akhirat juga begitu, lebih parah lagi. Maka jangan korupsi, ya Pak ya. Ya kita lanjut. Lalu ini hadis dari Al-Ash'ath. Begitu juga hadis lain, dalil lain dalam Sahih Muslim dari hadis Wa'il bin Hujr. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lil Kindi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang dari suku Kindah. Jadi orang ini punya konflik ya dengan seseorang. Maka Nabi berkata kepada seorang Kindah, "Alaka bayyinah, apakah kamu punya bukti?" Nabi orang itu menjawab, "Tidak." La. Maka Nabi pun bersabda, falaka yaminu. Kalau gitu orang yang kamu tuduh bisa bersumpah. Kalau kamu tidak punya bukti, kamu nyatakan si fulan begini, tapi kamu yang tidak bukti, udah dia bisa bersumpah. Jelas apa ya? Faqal, maka orang dari Kindah ini pun berkata, ya Rasulullah, ar-rajulu fajir la yubali ala ma halaf wa laysa yatawarra' min syai'. Wahai Rasulullah, orang ini tuh fajir. Fajir apa artinya? Pendosa, pelaku maksiat, dia terkenal bukan orang beres. Dia tidak peduli tentang sumpah yang dia lakukan. Artinya bagi dia mudah untuk bersumpah, demi Allah, saya ini bukan harta dia, ini harta saya. Udah. Artinya bagaimana bisa dia cuma bersumpah? Ini menurut orang Kindah ini. Jadi dia ngerasa rugi dong kalau dia, karena dia orangnya orang fajir, mudah sekali untuk bersumpah dusta gitu. Wahai Rasulullah, orang ini fajir, orang ini fasik, dia tidak peduli tentang sumpah yang dia ucapkan, dan dia tidak menjaga dirinya dari dosa. Lihat tuh. Jadi bukan orang soleh. Jelas apa ya? Jadi gimana itu kalau kayak gitu? Maka kata Nabi apa? Apakah dengan itu Nabi? Ya udahlah, itu diambil untuk kamu. Enggak. Kata Nabi, laisa laka minhu illa dzalik. Kamu tidak punya hak apa-apa atas orang itu kecuali sumpah. Jadi nggak bisa nuntut apa lebih dari itu. Jelas apa ya? Karena tidak punya apa? Bukti. Kalau punya bukti selesai. Tapi kalau tidak punya bukti udah nggak bisa menggugat apa-apa. Ya. Ini aja. Walaupun dia orang fajir, fasik, zalim. Nah ini sekali lagi di dunia. Adapun di akhirat tentu saja nanti akan Allah ketahui. Artinya akan Allah balas ya. Orang yang zalim, mana yang tidak akan Allah balas. Kalau di dunia anggap dia dengan bersumpah dia dapat harta kita. Atau sebagian orang kadang memanipulasi surat-surat.
Kita udah beli ini misalkan barang, dia manipulasi, ini punya saya. Masih kita nggak punya bukti, nggak punya saksi. Nah akhirnya yaudah, karena nggak punya bukti, akhirnya dia sumpah demi Allah itu punya saya, padahal itu dusta. Nah di dunia kita nggak dapat itu, tapi kita akan dapatnya di mana? Di akhirat. Makin banyak yang dia klaim, makin besar pahala kita. Oke. Kalau orang kafir misalnya ada hartanya udah diambil lagi. Oh itu ada pembahasan orang kafir. Maksudnya orang kafir yang berbuat zalim. Yang ngambil barang kita ya. Iya, saya lupa itu, ada penjelasan para ulama, saya lupa itu. Ada penjelasan dari para ulama kalau orang kafir seperti apa ya? Dosa kita di. Dosa kita. Dia nggak punya kebaikan Bapak ya. Nggak punya kebaikan orang kafir. Mau sebanyak apapun amal soleh dia, anggap soleh ya, nggak dapat apa-apa di akhirat. Jadi habaan mansuro, jadi debu yang berterbangan. Terus bagaimana? Dosa kita diserahkan ke dia. Artinya apa? Siksanya makin berat. Tasok ya. Jadi pokoknya orang yang terzalimi itu nggak akan Allah biarkan, pasti akan dapat balasan dari Allah. Artinya gini, Allah tidak akan membiarkan hambanya menderita begitu saja, enggak. Kalaupun tidak dibalas di dunia, dibalas di akhirat gitu ya. Jelas? Nah selesai. Lalu berikutnya kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wala tuqbalul bayyinatu ba'dal yamin, dan kesaksian atau bukti tidak diterima setelah sumpah. Bukti tidak diterima setelah sumpah. Maksudnya apa? Maksudnya apa nih? Yang tadi itu dari sumpah dia. Iya. Baru ada bukti. Nah itu, jadi gini, si pulang dia ngambil uang saya, wahai hakim, mana bukti kamu? Oh nggak ada. Ya udah kamu, misalnya A nih, B, kamu benar ngambil harta dia? Enggak punya, enggak, saya nggak ngambil. Kalau gitu bersumpahlah, demi Allah saya tidak ngambil harta A. Selesai kan? Tiba-tiba besoknya datang lagi, hakim, saya punya bukti nih, buktinya ini. Gimana nih? Apakah diterima buktinya atau selesai masalahnya? Nah ini bukan lagi masalahnya. Nah kita baca keterangan Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Kata Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani menyatakan tidak diterima bukti setelah sumpah. Ya. Falima yufiduhu qawlu sallallahu alaihi wasallam syahidat au yaminu. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datangkan dua saksimu atau dia bisa bersumpah. Fal yaminu idza kana tutlabu minal mudda'i alaih fa huwa mustanadan lil hukm sahih wa la yuqbal mustanadul mukhalifu laha ba'da fi'liha. Ya, li'annahu la yahsul likullin minhuma mujarradu dhann wa la yanqudu dhann bil dhann. Nah, kata Imam Asy-Syaukani berpendapat buktinya tidak diterima setelah apa? Setelah sumpah ya. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi, datangkan dua saksimu atau dia bisa bersumpah. Kata Imam Asy-Syaukani, sumpah jika sudah diminta dari orang yang digugat, nih, maka itu jadi sandaran hukum yang benar, yang valid, dan tidak lagi diterima sandaran hukum yang bertentangan dengan itu. Kenapa? Karena kata Imam Asy-Syaukani, masing-masingnya itu cuma semata-mata prasangka. Ketika seorang menyatakan ini dia pulang ini, itu kan prasangka. Ya kan? Dia demi Allah ini prasangka. Nanti kalaupun datangkan bukti ini prasangka juga. Dan prasangka tidak bisa dibatalkan dengan prasangka. Jelas Bapak? Masih gini, ketika seorang bersumpah demi Allah saya tidak ngambil ini, kita kan nggak bisa memastikan 100% kan? Berarti prasangka kan? Nah, kalaupun setelahnya si A yang menggugat bahwa bukti ini pun masih prasangka, bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Dan yang namanya prasangka tidak bisa dibatalkan dengan prasangka. Ya, ini pendapat Imam Asy-Syaukani. Kata Imam Asy-Syaukani ini menunjukkan kata Imam Asy-Syaukani, kita baca nih, wa qad dhahaba ila hadza ba'du ahlil ilm. Sebagian ulama berpendapat dengan pendapat ini. Pendapat apa tadi?
Bukti tidak bisa diterima setelah sumpah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan sebagian ulama berpendapat seperti ini. Berarti kalau dikatakan sebagian ulama berpendapat seperti ini, sebagian yang lain tidak seperti ini. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, al-khilafu ma'ruf. Perbedaan pendapat di antara ulama tentang hal ini sudah ma'ruf, sudah dimaklumi, sudah diketahui. Artinya ada beda pendapat Bapak ya. Ada berapa pendapat? 3 pendapat dalam hal ini. Pendapat pertama, kalau misalkan kasusnya tadi A menggugat B, nggak bawa bukti, B jadi bersumpah. Tidak berapa lama besoknya A datang bawa bukti. Nah, apakah buktinya diterima? Ada 3 pendapat ulama dalam ini. Pendapat pertama pendapatnya dinukil Imam Syafi'i. Ini pendapat Zahiriyah. Kelompok mazhab Zahiri, Ibnu Hazm dan teman-temannya. Ibnu Hazm, Imam Asy-Syafi'i berpendapat kalau ada kasus seperti itu, buktinya tidak diterima. Dengan alasan apa? Dua pihak ini sama-sama masih dhon, tidak keyakinan, bukan sesuatu yang meyakinkan. Sedangkan dhon, prasangka tidak bisa digugurkan oleh prasangka. Ini pendapat pertama, ya, pendapat Zahiriyah dan Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Abi Laila. Pendapat kedua, pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama menyatakan diterima buktinya. Diterima buktinya. Jadi walaupun sudah selesai kasusnya, kalau besok datang lagi si A ini, bahwa itu saya punya buktinya ini. Maka kata jumhur ulama, mayoritas ulama dalam hal ini buktinya diterima. Jadi si B-nya kena hukuman. Walaupun udah senang, demi Allah saya nggak gitu, wah saya bebas. Besoknya datang lagi, saya bawa bukti nih, CCTV. Maka B kena hukuman menurut jumhur ulama. Alasannya apa? Kata jumhur ulama, yang namanya bukti ini lebih kuat dibandingkan sumpah. Jelas apa ya? Bukti ini lebih kuat daripada sumpah. Buktinya apa? Lebih kuat, lebih nyata, lebih jelas. Nabi nyatakan al-bayyinah. Al-bayyinah artinya apa? Bayin, jelas. Berarti kan lebih jelas dibandingkan sumpah. Jelas apa ya? Ini pendapat jumhur. Nah, pendapat ketiga, ini pendapat yang dinukil Imam Malik dan Al-Ghazali dari kalangan ulama Syafi'iyah. Kata pendapat yang ketiga, dirinci. Jadi tidak bisa dikatakan diterima buktinya secara mutlak dan atau ditolak secara mutlak. Dirinci. Kalau yang pertama, diterima bukti tersebut kalau memang si penggugat awalnya tidak menemukan bukti atau dia tidak tahu bukti tersebut baru belakangan. Jadi gini, si A nyatakan si B mencuri uang saya. Hakim kan nanya apa setelah itu? Mana buktinya? Wah, buktinya nggak ada, hakim. Gimana saya? Jelas apa ya? Akhirnya udah, B kamu sumpah demi Allah saya tidak mengambil hartanya A. Selesai. Nah, akhirnya si A ini pulang ke rumah. Masa sih dia? Mana ya? Coba cari-cari CCTV. Oh, nampak dia tuh. Masuk ke rumah, buka pintu. Ah, ini. Langsung diambil ininya, filenya, dikasih ke hakim. Jelas apa ya? Tadinya tidak tahu, lalu belakangan tahu. Maka dalam kasus ini diterima bukti tersebut. Jelas? Jelas ya? Nah, ini kalau kasus pertama. Yang kedua, dia sudah tahu si ini tuh mencuri tapi tidak mau menyebutkan buktinya. A datang ke hakim. Hakim, si B mencuri uang saya. Berapa? 1 juta. Mana buktinya? Nggak ada lah. Kata hakim, yaudah B kamu bersumpah demi Allah saya tidak mencuri uangnya A. Selesai kan? Nah, si A nggak nyebutkan buktinya, dia nyantai aja pulang ke rumah. 1 hari 2 hari, udah saya datang lagi ke hakim. Hakim, dia tuh sebenarnya mencuri uang saya. Mana bukti kamu ini? Maka kalau kasusnya seperti ini tidak diterima buktinya. Jelas? Kenapa? Dia sudah tahu tapi tidak mau mengungkapkan. Setelah sidang selesai 1 hari 2 hari baru mengungkapkan, nggak diterima. Beda halnya kalau tidak tahu. Jelas ya? Bisa dibedakan. Kalau dia tidak tahu, baru tahu belakangan, diterima buktinya. Tapi kalau sudah tahu dari awal tapi tidak mau menyebutkan, lalu keesokan harinya baru menyebutkan buktinya, maka buktinya tidak
diterima. Jelas ya? Ini pendapat ketiga, dan pendapat ini mungkin yang lebih menenangkan hati Bapak ya. Jadi pendapat ketiga yang saya yakini lebih kuat. Artinya kalau ada orang yang baru mendatangkan bukti setelah sumpah, ini diterima kalau memang sebelumnya dia tidak tahu. Tapi kalau sebelumnya dia tahu tapi dia tidak mau menyebutkan, setelah sidang baru menyebutkan, ini buktinya tidak diterima. Jelas ya? Nah, ini pendapat yang Imam Malik dan Al-Ghazali. Jelas Bapak? Nah, kita lanjut. Itu kalau kasusnya seorang menyampaikan bukti setelah setelah si penggugat bersumpah. Ya, mungkin cukup dulu ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Kita habiskan insya Allah pembahasan tentang Kitabul Khusumah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.